Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pembahasan pada video kali ini yaitu pada bab 8 mendalami puisi. Yang B, mendemonstrasikan puisi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik, dan memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan kesesuaian isi puisi, musik, dan lagu. Pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang sedang mendemonstrasikan atau mendeklamasikan puisi di atas panggung atau dalam sebuah lomba? Seorang pembaca puisi yang bagus mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Dampaknya, pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Hal itu akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokal, tetapi juga memperhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuhnya saat membaca puisi. Nah, pada bagian kali ini, kita akan belajar membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Membacakan puisi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi, yaitu yang pertama, rima dan irama. Artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa karena puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas, misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O. Yang ketiga, ekspresi mimik wajah. Artinya, ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Yang keempat, mengatur pernapasan. Artinya, pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa, sehingga tidak akan mengganggu ketika membaca puisi. Yang kelima, penampilan. Artinya, kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan harus tenang, tidak gelisah, tidak gugup, berwibawa, dan meyakinkan, atau yang dinamakan tidak demam panggung. Nah, selain hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan puisi, yaitu yang A, vokal. Suara yang harus dihasilkan itu harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Yang B, ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Yang C, intonasi. Intonasi adalah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam mendemonstrasikan puisi. Kita dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang.
2. Memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda, ada jeda pendek dan jeda panjang. Yang ketiga, memahami suasana, tema, serta makna puisinya. Yang keempat, menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Selanjutnya, musikalisasi puisi. Pernahkah kalian mendengar lagu almarhum Chrisye, Ketika Tangan dan Kaki Bicara? Berikut ini adalah syair lagu tersebut. Lagu tersebut merupakan puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik. Inilah yang disebut dengan musikalisasi puisi. Tujuan musikalisasi puisi adalah memudahkan pendengar memahami makna puisi yang ingin disampaikan penyairnya. Lagi pula, dengan dijadikan nyanyian, sebuah puisi akan lebih mudah diingat oleh pendengarnya. Kalian bisa menemukan contoh musikalisasi puisi lainnya pada lagu-lagu Bimbo, Ebit, dan Uli Siga Rusadi. Selain itu, dimusikalisasikan secara komersial untuk tujuan bisnis, ada banyak puisi Sapardi Djoko Damono yang disajikan dalam bentuk nyanyian. Selain disajikan secara utuh, sebuah lagu, ada juga yang berpendapat bahwa musikalisasi puisi adalah pembacaan puisi diiringi musik atau gabungan antara keduanya. Untuk musikalisasi puisi, kalian tidak harus menggunakan alat musik lengkap, dapat menggunakan gitar, suling, bahkan instrumen yang lain. Hal yang harus kalian ingat adalah musikalisasi puisi harus tetap mempertahankan makna yang hendak disampaikan penyairnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang suasana, tema, dan makna puisi menjadi sangat penting sebelum melakukan kegiatan musikalisasi puisi. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.